Alif Ulangan Basmah dan Ainul Hayat sebagai sari tilawah. Anissa Trihatati sebagai Ummu Hani. Zahira Azhara sebagai Qadimah. Muhammad Ghazali sebagai staf. Dan teman-teman yang lain akan membantu sebagai kabilah dan pemberontak. Selamat menyaksikan penampilan dari kami. Kisah ini bermula di salah satu kota ramai, yaitu kota Mekah, kota di mana peradaban Islam dimulai saat setelah Rasulullah SAW terpuruk dalam kesedihannya karena meninggalnya sang paman Abu Thalib dan sang istri tercinta Khadijah dalam waktu yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk datang menghibur beliau dengan menunjukkan mukjizat-mukjizatnya berupa Isra dan Mi'raj. Saat itu Rasulullah sedang tertidur di hijir dan malaikat Jibril datang untuk membangunkannya. Wahai Muhammad, bangunlah, akan aku tunjukkan bukti kebesaran Tuhanmu dalam menunggangi kendaraan ini. Rasulullah pun terbangun dan mereka mulai perjalanannya dalam waktu 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju Sidratul Muntaha seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Al-Isra ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian mereka berjalan dari langit pertama sampai langit ke-7.
alaihissalam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau naik ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan wahyu berupa syariat salat fardu. Kemudian beliau turun kembali di langit keenam. Beliau bertemu Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, berapa kali Allah memerintahkan umatmu untuk melaksanakan sholat? Rasulullah menjawab 50 kali. Ya Muhammad, kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan, karena umatmu akan keberatan sholat 50 kali dalam sehari. Maka kembalilah Muhammad dan Jibril kepada Allah sampai beberapa kali. Rasulullah bernegosiasi kepada Allah dan akhirnya diputuskan menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Wahai Muhammad, kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan, karena umatmu akan keberatan sholat 5 kali dalam sehari. Karena Rasulullah malu untuk meminta keringanan terus-menerus, akhirnya beliau menerima keputusan itu 5 kali dalam sehari semalam. Sampainya Rasulullah di Mekah setelah salat subuh berjamaah, beliau menceritakan hal tersebut kepada Ummu Hani dan keluarganya. Wahai Muhammad, yang kau ceritakan itu sangatlah mustahil terjadi. Rasulullah menjawab bahwa dirinya tidak berdusta. Tidak mungkin. Jangan kau ceritakan hal itu kepada masyarakat Mekah. Mereka tidak akan ada yang percaya. Muhammad, jangan pergi. Fatimah, tali. Ya Muhammad, tolong kau ikuti kemana Muhammad pergi dan dengarkan apa yang ia bicarakan kepada masyarakat Mekah. Baik, akan saya laksanakan. Rasulullah mulai menceritakan perjalanan Isra Mi'rajnya kepada penduduk Mekah. Begitupun beliau mulai mendakwahkan tentang syariat salat 5 waktu. Dan Rasulullah banyak mendapat penolakan dari penduduk Mekah. Wahai putra Abdullah, tidak mungkin kau melaksanakan perjalanan jauh itu dengan hanya waktu 1 malam. Ya benar. Mustahil itu, Baitul Maqdis kan jauh di sana. Ya benar. Lihatlah umatmu ini, murtad gara-gara kebohonganmu itu. Ya benar. Begitulah penolakan dakwah yang Rasulullah rasakan, terutama setelah wafatnya sang paman dan istri tercintanya, karena tidak ada lagi orang yang berpandang dan penduduk Mekah yang melindunginya. Mendengar kabar bahwa banyak muslim yang tidak percaya dengan Rasulullah, Abu Bakar bergegas bertanya kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, apa benar engkau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis pada malam itu? Rasulullah menjawab, ya benar. Kalau begitu, ceritakanlah ciri-cirinya kepada aku, karena aku dulu pernah mengunjunginya. Rasulullah pun menceritakan secara detail tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa serta bangunannya. Engkau benar, perkataan benar ya Rasulullah. Kita, ya Abu Bakar, kami tidak mempercayai tentang hal ini. Ya benar. Ya Rasulullah, berikanlah bukti lainnya kepada kami Rasulullah. Rasulullah pun menceritakan tentang sebuah kabilah yang menyertai saat perjalanan dan saat mereka tiba. Mereka dimintai kesaksian dan benar bahwa Rasulullah sampai.
Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau tidak pernah berdusta, ya Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dari kesaksian dari kebenaran itu, Rasulullah memberi gelar Abu Bakar dengan nama asli, yaitu membenarkan. Wahai umat muslim, wahai saudaraku, wahai penduduk Mekah, aku bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Rasulullah tidak pernah berdusta. Wahai umat manusia, jika ada di antara kalian yang menentang Rasulullah, maka aku, Abu Bakar, akan ada di garda terdepan untuk membelanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dari syariat itulah akhirnya umat Islam menjalankan salat 5 waktu dalam sehari dan merupakan rukun Islam yang kedua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah istiqomahkan dalam melaksanakan salat sampai akhir hayat dan tetap mencintai kita Rasul kita tercinta. Allahumma shalli ala